welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Maureen, dan di video kali ini aku mau menjawab assumption kalian about me. Jadi, kira-kira hampir seminggu yang lalu aku ada bikin write your assumption about me di IG story. Nah, terus jadi di video ini aku mau menanggapi asumsi-asumsi kalian itu. Oke, buat kali ini, video kali ini aku pinjam HP-nya si Rio jelek karena aku rekam pakai HP aku sendiri kan, jadi aku butuh HP orang lain buat lihat asumsi-asumsi dari kalian. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja ke asumsi yang pertama. Satu kata doang, boros. Am I boros gak ya? Ya sih, aku mengakui aku itu boros. Tapi sekarang itu sudah gimana ya? Udah mengusahakan diri supaya nggak boros. Jadi udah ngeliat barang itu dari kebutuhannya, bukan keinginanku gitu, tapi kebutuhanku gitu. Kalau zaman dulu, apalagi pas zaman SMA, aku tuh boros sih. Kayak apa aja dibeli gitu loh. Aku suka apa dibeli. Sampai barang-barang gak penting, pajangan lucu beli, dompet. Zaman dulu pakai apa namanya, zaman dulu tuh kan pakai kayak dompet handphone gitu ya, anak-anak SMP SMA ada yang lucu mau beli, lihat lagi yang lucu beli lagi gitu. boros banget. Tapi sekarang ya aku merasa udah nggak gitu boros. Nggak tahu kalau di mata teman dan keluarga aku masih boros apa enggak. Oke, lanjut ke asumsi yang kedua. Masih bersangkutan sama tadi boros yang belanja itu, semua barangnya branded. Enggak sih, barang branded aku itu beberapa doang, karena ya aku belum berpenghasilan sendiri gitu kan, belum bisa nyari uang sendiri sampai sekarang karena masih nyari kerjaan, belum dapat. Doain ya biar cepet-cepet kerja. Sekarang YouTube doang aja, jadi belum ada pemasukan sendiri, jadi aku masih nggak bisa yang namanya buat beli barang-barang branded sendiri. Barang branded sendiri yang pernah aku beli itu pernah apa ya, nggak ada masalah semuanya. Kalau beli barang branded pun itu aku bagi dua bayar sama mama. Kayak aku nabung dulu, nabung setahun. Misalkan aku mau beli tas, waktu itu aku mau beli tas MK Michael Kors, aku mau beli Michael Kors, itu aku nabung dulu tuh setahun. Zaman kuliah ya, apa zaman SMA, antara akhir SMA dan awal kuliah, aku nabung dulu setahun itu. Terus udah gitu bilang ke mama pengen, karena tas itu kan bisa dipakai bareng-bareng sama aku sama mama gitu kan, jadi ya udah belinya barengan bagi dua. Jadi nggak dibeliin barang-barang branded. Kalau mau ya nabung dulu buat beli. Jadi kalau dibilang semua barang yang branded itu enggak, apalagi untuk kayak baju gitu ya. Aku cari baju itu yang penting harganya masih masuk akal. Kalau harganya udah nggak masuk akal, kayak ngerasa baju selembar dress mau 1 juta gitu, buat aku itu nggak worth it. Jadi cari bajunya yang murah-murah aja, yang penting bahannya oke, halus, enak, nggak risih pakainya. Ya udah, jadi nggak pernah lihat merek. Apalagi kalau sepatu, iya aku lupa, sepatu aku nggak pernah ada yang branded. Why? Karena kaki aku itu kecil. Ukuran kaki aku itu antara 34 lah ya, sampai 32. Jadi kan sepatu anak-anak ya. Kalau mau yang bermodel dewasa pun susah nyarinya. Jadi aku nyari sepatu itu di sepatu anak-anak, dan kebanyakan kayak di Mangga 2 gitu. Atau aku PO handmade. Ya
udah, jadi nggak ada yang branded karena nggak ada nomornya coy. Lanjut asumsi berikutnya, apa ya, kayaknya Cici nggak bisa marah deh orangnya. Aku iya nggak bisa marah, bener. Gimana ya, bukan nggak bisa marah sih, marahnya itu aku bisa marah, tapi kalau aku udah marah ujung-ujungnya itu aku jadi nangis. Aneh ya, jadi marah ngoceh-ngoceh tapi nangis gitu. Terus udah gitu itu pun nggak bisa ke orang yang gimana ya, yang nggak deket gitu loh. Kalau kayak kerja kelompok nih, kalau aku dulu kan kuliah udah angkatan tua ya, karena waktu itu aku cuti 2 kali. Aku satu kelompok sama adik-adik kelas. Terus misalkan adik kelas aku itu kerjanya nggak bener, misalkan ya, aku nggak bisa tuh marah kayak, lu gimana sih kerjanya, kerja dong, ikutan kerja dong yang bener dong gitu. Nggak bisa, aku diem. Jadi kayak kalau kata teman-teman deket aku, lo kebayaan, jadi ya karena dimanfaatin sama adik kelas. Sedih ya hidupku. Enggak. Terus jadi bisa marah itu juga cuma sama orang yang udah dikenal. Kalau sama orang yang nggak dikenal tuh aku nggak bisa marah. Mau bahkan sama mbak sekalipun, sama asisten rumah tangga aja, aku nggak bisa marah. Mau misalkan dia pulangin baju aku kayak apa kayak gitu, misalkan, nggak pernah sih ya, tapi apapun yang dilakukan sama si mbak, misalkan ada kesalahan, aku nggak bisa marahin dia. Aku boleh bilang ke mama doang, ma gitu kan, tapi aku nggak bisa marahin, nggak tega gitu rasanya. Terus paling sering marah ke siapa? Rio lagi. aduh, itu juga marahnya juga bukan marah lama, marah biasa aja gitu loh, hal kecil tak penting gitu kan, dia rasa gitu kan, yang gitu, itu doang udah. Emang gak bisa marah, gimana dong. Oke, di sini ada beberapa yang berasumsi kalau aku itu orangnya friendly, cheerful, terus humble. Gimana ya? Ya, aku berusaha cheerful terus gitu ya, berusaha happy, terlihat happy di luar. Jadi mau aku lagi sedih, mau aku lagi galau apa, tapi aku mau nggak ketahuan sama orang lain, apalagi strangers gitu ya, bukan orang-orang terdekat aku, bukan inner circle aku gitu ya. Kalau inner circle aku udah pasti mereka tahu, walaupun kayak ya aku lagi sedih apa, ya aku tetap berusaha sih depan mereka kayak ya gitu kan, tetap disenyumin, tetap dibawa happy. Terus humble, aku berusaha untuk tetap humble. Aku diajarin terus sama papa mama untuk jadi orang yang down to earth gitu ya, jadi nggak boleh nengok ke atas tapi selalu lihat ke bawah, karena masih banyak yang lebih susah daripada kita, jadi ya harus terus bersyukur gitu. Terus ya gitu, stay humble. Mau seberapa suksesnya aku tetap harus ingat yang di bawah, jadi harus humble dan gitu. Terus friendly, ya itu tadi aku bilang aku suka senyum ya, bahkan kalau dilihatin sama orang strangers gitu ya, aku akan senyum. Jadi misalkan aku jalan gitu ya, di depan ada yang ngeliatin aku, atau nggak sengaja kayak bertatap eye to eye gitu sama aku akan refleks untuk senyum gitu. Jadi kayak mungkin kalau dilihat orang, dia anak kenapa sih senyum-senyum gitu kan, tapi aku nggak tahu, aku demen aja kalau aku lihat atau ketemu sama orang aku akan refleks senyum gitu.
Terus fun fact nih ya, tapi semua temanku, teman deket aku gitu ya, baik dari SMP, SMA maupun kuliah, beranggapan muka aku itu judes dan jutek. Mereka sendiri yang bilang kayak sebelum ngobrol sama aku, kayak lihat muka aku tuh kayak enak kayak jutek deh, kayak judes galak gitu. Tapi ternyata begitu udah kenal tengklek ya, tengklek kayak aduh elah anak bocah gitu. Gak ada jutek-juteknya, gak bisa judes malah iya gitu ya. Next ada yang bilang aku tuh crybaby. Ya dari tadi yang pertama aku bilang kalau aku udah marah aja aku ujung-ujungnya nangis gitu kan. Tapi emang ya aku crybaby, aku itu cengeng. Mungkin ngaruh juga gak sih karena aku anak paling kecil, aku anak bontot gitu kan, punya koko 2, beda umurnya jauh-jauh 11 dan 9 tahun gitu kan. Jadi aku tuh super dimanja sih, tapi diisengin juga sama dua-duanya, terutama koko aku yang kedua. Kalau masih kecil tuh dulu dia belum puas bercandain aku sampai aku harus nangis baru dia berhenti gitu loh. Jadi kalau belum nangis belum apa, belum puas rasanya dia gitu, rese emang. Tapi ya aku crybaby, aku nonton film sedih dikit aku bisa nangis. Bahkan kemarin nonton Avengers, teman dekatku itu sampai ketawain aku karena aku nangis sampai begitu aku nangis di bioskop. Ampun, aku crybaby banget sih, cengeng sumpah cengeng banget. Oke, yang terakhir, katanya aku itu selalu bisa ambil sisi positif walaupun hidup itu lagi menyebalkan gitu ya. Gimana ya, I try my best to look on the positive side, tapi kadang pun aku bisa down banget dan blind gitu, kayak there is no positivity in this situation gitu ya. Tetap pernah kayak begitu. Tapi ya gitu, lagi dengan ada dukungan dari temen, papa mama, keluarga, aku bisa kembali mencari positive side dari satu situasi yang menyebalkan itu. Jadi yes, I'll try my best buat selalu lihat positive side dalam situasi apapun. Oke, so that's it guys. Assumption-nya aku udah jawab hampir semua lah ya, di gabung-gabungin yang kayak intinya sama-sama, dan banyak yang berasumsi seperti itu, karena kalau nggak bisa habis nih videonya. Oke, jadi sampai di sini dulu aja videonya. Semoga dengan video ini kalian bisa know me better lagi. Tapi kalau masih mau kenalan lagi lebih dekat sama aku, jangan ragu buat follow aku di Instagram ataupun di Facebook di @maurinkartika. Langsung di follow aja, oke? Kalau gitu aku udahin dulu aja video ini. Hope you guys like this video. Don't forget to like, comment, dan di-share juga ke teman-teman kalian ya. Terus juga jangan lupa buat subscribe buat yang belum ya. I know if you haven't subscribed me, tapi nonton, subscribe, oke? See you guys on my next video. Bye.